فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk kepada pembahasan ayat yang baru tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka, jelas dhamirnya wawul jamaah kembali ke yang disebut sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali di hari-hari yang sedikit saja, ma'dudah, yang berbilang. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, yaitu Allah memerintahkan demikian, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah sehingga Allah tidak akan menyelisihi janjinya? Ataukah kalian berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui? Baik, dua-duanya adalah apa? Menunjukkan kesalahan Bani Israel. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil yahudi fi ma naqalu. Allah taala berfirman dalam keadaan mengabarkan atau demi mengabarkan dari orang-orang Yahudi tentang perkara yang mereka nukilkan. Wada'auhu li anfusihim, dan mereka dakwakan untuk diri mereka sendiri. Min annahum lang tamassahumun nar, yaitu berupa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang berbilang saja, hari yang sedikit, bukan hari yang tak terhitung. Baik. Summa yanjuna minha, lalu mereka akan selamat dari api neraka tersebut dengan membuat ajaran sendiri dan khurafat sendiri. Yaitu apa? Di setiap 1000 tahun ini Israiliyatnya mereka, setiap 1000 tahun kami hanya disiksa sehari aja. Berarti kalau hari-hari itu ada 6000 tahun, berarti kami hanya disiksa 6 hari saja. Enak sekali. Baik. Faraddallahu alaihim dzalik, maka Allah Ta'ala membantah mereka atas ucapan tadi biqaulih, dengan firman-Nya, qul attakhadtum 'indallahi ahda. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah? Bidzalik, ahdan bidzalik. Ma'ruf bahwasanya jar majrurnya yang muta'allaqnya ini terhapus, yang muta'alliqnya terhapus. Takdirnya ini bidzalik. Fa in kana qad waqa'a ahdun fala yukhlifa ahdah. Seandainya memang ada perjanjian, maka fala yukhlifu ahdah, maka Allah tidak menyelisihi janjinya. Tidak seperti kalian wahai Yahudi, kalau Allah tidak akan menyelisihi perjanjian. Walakinna hadza ma jara wa ma kan, tetapi ini tidak berlangsung dan tidak ada. Tidak ada perjanjian macam itu. Walihada atabi am, maka dari itu Allah mendatangkan dengan adanya huruf am, allati bi makna bal, yang mana artinya adalah bal, bahkan. Dan pembahasan ini ada dalam Mughnil Labib, makna am, makna ini, makna itu, dan seterusnya. Ada beberapa makna di situ. Bal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun minal kadhibi wal iftira'i alaih. Minal kadhibi wal iftira'i alaih. Bahkan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui, berupa kedustaan dan membuat-buat atau
kedustaan dan kebohongan atas nama Allah. Padahal kalian tidak tahu nanti di hari kiamat macam apa. Baik. Qala Muhammad ibnu Ishaq an Saif ibni Sulaiman. Mudah-mudahan disebutkan nanti. An Mujahid an ibni Abbas anna Yahuda kanu yaqulun, orang Yahudi mengatakan hadhihi dunya sab'atu alafi sanah. Dan memang ini khilaf, namanya kisah Israiliyat. Dunia ini umurnya adalah 7.000 tahun. Wa innama nu'adzabu bikulli alfi sanatin yauman finnar. Dan hanyalah kami akan disiksa untuk setiap 1.000 tahunnya itu sehari saja. Bukan setiap 1.000 tahun adalah 1 tahun, tapi setiap 1.000 tahun 1 hari saja di dalam neraka. Wa innama hiya sab'atu ayyamin ma'dudah. Hanyalah hari-harinya tadi itu adalah 7 hari yang berbilang saja. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayatnya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali di hari-hari yang sebentar saja, hari-hari yang sedikit saja. Baik, ini ajaran orang, ini akidah orang Yahudi. Allah Ta'ala abadikan ucapan tadi di dalam ayatnya untuk dibantah. Kalau akidahnya orang Nasara lebih parah lagi, yaitu apa? Yesus mengorbankan diri untuk menebus kami dari api neraka. Karena apa? Sebagaimana disebutkan di dalam kisah para pendeta itu dan dibantah oleh gurunya Imam Ibnu Baz, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Ini adalah khurafatnya mereka. Jadi Allah Ta'ala menipu istilahnya menipu kah? Enggak baik sebenarnya itu. Menipu raja neraka, yaitu Lucifer, dan dia hakikatnya adalah iblis. Baik, sehingga apa yang dia sudah ibadah sekian lama akhirnya jatuh dari kerajaan langit gara-gara masalah sujud kepada Adam itu. Maka untuk agar si iblis ini tidaklah marah-marah terus, maka apa? Allah Ta'ala menjamin nanti anakku yang akan menggantikan kesalahan dari anak-anak Adam tadi. Sehingga apa? Mereka tidak masuk ke dalam neraka, tapi biar anakku yang menebus sebentar di dunia, lalu dengan itu anak-anakku tidak perlu engkau siksa lagi, engkau nggak usah marah. Tapi terkadang Lucifernya masih marah-marah juga, keluar dari bawah bumi ke-7, sebagaimana dalam kisah-kisah itu. Untuk apa? Untuk membuat kekacauan terhadap anak-anak Adam di dunia ini. Nah, walaupun apa sudah ditebus oleh Yesus dan sebagainya. Nah, dengan ini mereka menjadi semakin lancang, semakin berani untuk berbuat maksiat di muka bumi karena sudah ditebus oleh anak Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi masih paling tidak mengatakan kami masuk neraka memang, tapi sebentar aja. Nasara lebih parah lagi. Pendetanya lebih parah, sudah ditebus masih suruh buat apa? Kartu pengampunan dosa, bayar sekian. Padahal sudah ditebus. Baik, ila qaulih, sampai pada firman Allah Ta'ala khalidun. Kelanjutan ayat yang yaitu sebagai kelanjutannya, bantahan-bantahan itu nantinya. Summa rawa an Muhammad an Sa'id au Ikrimah an Ibni Abbas binahwih. Lalu meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad majhul. Dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanadnya lemah. Muhammad bin Ishaq mudallis dan telah melakukan an-anah. Muhammad bin Abi Muhammad majhul, telah berlalu pembahasan itu. Tetapi disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan mengatakan sanadnya hasan. Kata para muhakiknya ini, bagaimana dikatakan hasan sementara di dalam sanadnya itu ada Ibnu Ishaq pertama, yang kedua ada Muhammad bin Abi Muhammad. Makanya Syekh Yahya mengatakan, dulu Anda dapatkan kalau tidak salah ingat di dalam daras beliau, kalau Ibnu Hajar mengatakan hasan maka ini tidak kuat, jangan langsung diterima, periksa lagi. Karena beliau agak bermudah-mudah untuk itu. Tapi kalau mengatakan sahih, nah ini lebih kuat. Kemungkinan dia sudah periksa betul-betul. Bukan berarti menghina Ibnu Hajar, tapi berdasarkan apa? Penelitian. Karena kita tahu Syekh Yahya memimpin para mustafidun untuk mentahqiq kitab itu, tahqiq dan takhrij terhadap Fathul Bari. Kita kembali ke atas pembahasannya. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas.
Ini juga sanadnya dhaif, tapi boleh menjadi penguat. Atiyah bin Sa'ad al-Aufi dari Ibnu Abbas, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Al-Yahudu qalu, orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa arba'ina lailah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali 40 hari saja. Baik. Apakah kita katakan Ibnu Abbas mengambil Israiliyat itu hanya jarang-jarang? Secara umum tidak demikian. Dan bukan mustahil Ibnu Abbas memang mendengar dari orang Yahudi meyakini seperti itu. Bukan berarti ayat-ayat dalam kitab suci mengatakan begitu. Maksudnya memang mereka nanti disiksa sedemikian, dan tentunya memang tidaklah. Mereka disiksa kekal. Tapi boleh jadi Ibnu Abbas jumpa para pendeta Yahudi dan mereka mengatakan keyakinan kami adalah itu. Kami cuma di dalam neraka beberapa hari. Dan itu bukan mustahil, memang Ibnu Abbas mendengar dari mereka, dan itu bukan mustahil, dan itu bukan buruk, sekedar untuk menukilkan buruknya akidah mereka. Wa qala Dhahak qala Ibnu Abbas za'amatil yahudu annahum wajadu fit Taurah. Orang Yahudi menyatakan mereka mendapatkan di dalam Taurat. Kita tahu Taurat mereka dibuat-buat oleh para pendeta yang sebelumnya lagi, dirusak oleh para pendeta yang sebelumnya. Maktuban, dalam keadaan tertulis, annama baina tarafai jahannama masirata arba'ina sanah. Bahwasanya di antara dua tepi jahanam itu adalah perjalanan 40 tahun. Baik. Walaupun tentunya tidak betul, bahkan lebih besar lagi. Ila an yantahu ila syajarati zakum. Sampai mereka nantinya berhenti di pokok zakum. Allati hiya nabitatun fi aslil jahim. Yang mana pokok zakum itu, apakah dia hanya satu pohon? Wallahu a'lam. Boleh jadi banyak pepohonan di dalam neraka yang seluas itu untuk jadi makanannya penduduk neraka, makanan dan siksaan. Tumbuh di dasar dari neraka jahim. Wa qala a'da'ullah, dan para musuh Allah itu mengatakan, innama nu'adzabu hatta nantahiya ila syajaratiz zakum. Kami hanyalah akan disiksa sehingga kami tiba di pokok zakum tadi. Fatadhabu jahannamu wa enggak tahu ini mana maf'ul bihnya, enggak disebutkan ya. Fatadhabu jahannamu wa tahlak, halaka yahliku wa tahlik. Lalu neraka jahanam akan lenyap dan binasa. Siksaan selesai. Wadzalika fadzalika qauluhu ta'ala, maka yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala menukilkan kedustaan orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang sedikit saja. Wa qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, ini jelas sanadnya bagus sekali. Tafsir Qatadah bagus. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, yakni al-ayyam allati abadna fiha al-ijl. Maksudnya adalah hari-hari yang mana di hari-hari itulah kami menyembah patung anak lembu tadi. Berapa lama mereka menyembah patung anak lembu? Mungkin 40 hari sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Baik, dan boleh jadi kurang dari itu. Yaitu apakah begitu mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, langsung si Samiri membuat di hari itu juga, kemudian semuanya pun jadi ikut menyembah apa yang dibuat oleh Samiri? Bukan mustahil. Dan bukan mustahil ini memang ucapan sebagian sekte Yahudi. Kita tahu mereka sendiri sektenya banyak. Walaupun apa, tetap ini semua adalah keliru. Mereka disiksa selama-lamanya sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Khaibar, beliau diracun oleh si Zainab As-Saqafiyah, Zainab istri Salam bin Mishkam, pemimpin Khaibar itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat kumpulkan orang-orang Yahudi itu. Ini di Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah tanya, siapa ayah kalian? Maka mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Maka Rasulullah mengatakan kalian dusta, bahkan ayah kalian adalah Fulan bin Fulan. Maka orang Yahudi mengatakan, Anda benar wahai Abul Qasim, dan kami tahu Anda, kalau kami dusta Anda akan tahu itu. Berarti apa? Mereka mengakui mereka dusta tadi. Kemudian Rasulullah tanya,
berapa lama kalian akan disiksa dalam neraka? Maka mereka mengatakan, cuma beberapa hari aja, lalu kalian yang menggantikan kami, kata Yahudi. Rasulullah mengatakan, dusta kalian, bahkan kalian kekal dalam neraka dan kami nggak akan menggantikan kalian. Muslimin dalam surga lah. Mereka mengatakan, Anda tahu wahai Abul Qasim, kalau kami dusta Anda tahu. Mereka mengakui. Lalu Rasulullah tanya, apakah kalian meracuni daging ini? Mereka mengatakan, ya kami meracuni itu. Rasulullah tanya, untuk apa demikian? Mereka mengatakan, yaitu kami ingin menguji, kalau engkau nabi, engkau nggak akan terkena bahaya. Tapi kalau engkau raja, kami ingin rehat darimu. Terus Rasulullah mengatakan, kalian nggak akan punya jalan ke situ. Nah, intinya adalah tadi itu, mereka di dalam neraka bukan hanya beberapa hari, tapi selama-lamanya. Wa qala Ikrimah khasamatil yahudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, lan nadkhulan nara illa arba'ina lailah. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali 40 malam saja. Wa sayakhlufuna ilaiha qaumun akharun, dan kami akan diganti menuju ke dalam neraka itu oleh kaum yang lain. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksudkan adalah Muhammad dan para sahabatnya. Faqala Rasulullah SAW biyadihi ala ru'usihim. Maka Rasulullah SAW menggerakkan tangan beliau, qala bima'na fa'ala, kepada kepala-kepala mereka, bal antum khaliduna mukhalladun la yakhlufukum ilaiha ahad. Bahkan kalian itu adalah orang yang kekal dan dikekalkan dalam neraka. Tidak ada seorang pun yang akan menggantikan kalian menuju ke neraka. Bahkan apa? Sebaliknya, setiap orang yang masuk surga, maka tempat tinggal dia di neraka itu diwarisi oleh Yahudi atau Nasrani. Dan inilah makna ulaika humul warisun. Mereka lah pewaris surga. Kita mewarisi tempat tinggal mereka di surga, mereka mewarisi tempat tinggal kita di dalam neraka. Dan itulah yang dikatakan yaumut taghabun, yaitu apa? Hari ketertipuan dan kerugian. Mereka susah payah bekerja, ternyata mereka ditipu oleh para pemimpin mereka, masuk dalam neraka. Nah, kita yang mendapatkan tempat duduk kita dalam surga dan mewarisi tempat duduk mereka yang di surga. Jadi kita mendapatkan beberapa kali lipat. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sanadnya dhaif. Iya, bahkan yang sahih di Sahih Bukhari, ma'ruf hadis Abi Hurairah. Adapun kalau tafsir Ikrimah di sini sanadnya lemah karena diriwayatkan oleh Ikrimah secara mursal. Ibnu Hajar mengatakan ini adalah dua berita yang mursal. Kemudian fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang sedikit saja. Ya, sebab turunnya ayat sanadnya dhaif. Wa qala Abu Bakar, wa qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai rahimahullah, tafsirnya masih sebagian besarnya hilang. Haddatsana Abdullah ibnu Ja'far qala haddatsana Muhammad ibnu Shahr qala haddatsana Abu Abdurrahman al-Muqri qala haddatsana Laits ibnu Sa'ad qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Sa'id. Mudah-mudahan disebutkan nanti sanadnya ya. Baik, insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma futihat Khaybar, manakala Khaybar itu ditaklukkan, yaitu dibukakan untuk kaum muslimin, uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Nah, tamam disebutkan di sini. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembu yang yaitu apa? Kambing, maksudnya daging ya tentunya, yang di dalamnya ada racun. Faqala Rasulullah SAW ijma'u liman kana minal yahudi hahuna. Baik, ini sudah apa? Tentunya apa? Kisahnya agak disingkat ceritanya itu. Kumpulkan untuk saya orang Yahudi yang ada di sini. Faqala lahum Rasulullah SAW man abukum. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa ayah kalian? Qalu fulan. Mereka mengatakan fulan. Qal kadzabtum bal abukum fulan. Kalian dusta, bahkan ayah kalian adalah fulan.
Faqalu sadaqta wa barar. Mereka mengatakan Anda benar dan Anda telah berbuat baik. Ya, orang yang menisbatkan suatu keturunan pada orang lain maka ini durhaka dan ini adalah kufur nikmat. Nah, Rasulullah orang yang paling baik. Summa qala lahum hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum an. Apakah kalian akan jujur kepadaku tentang sesuatu yang akan aku tanyakan pada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim in kadzabnaka arafta kidbana. Boleh kidbana, boleh kadzibana masdarnya. Ya wahai Abul Qasim, kalau kami bohong kepadamu, engkau akan tahu kedustaan kami. Kama araftahu fi abina, sebagaimana Anda tahu tentang ayah kami. Faqala lahum Rasulullah SAW, man ahlun nar. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah penduduk neraka? Faqalu nakunu fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Mereka mengatakan kami dalam neraka sebentar, lalu kalian yang menggantikan kami, kata mereka. Faqala lahum Rasulullah SAW, ikhsa'u wallahi lan nukhlifakum fiha abada. Rasulullah SAW menjawab, duduklah dengan hina kalian, yaitu tetaplah kalian tinggal dengan hina di situ. Demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian ke dalam neraka selama-lamanya atau sama sekali. Tsumma qala lahum Rasulullah SAW, hal antum shadiqiyya fi syai'in an syai'in in sa'altukum an. Apakah kalian akan jujur kepadaku apabila tentang suatu perkara yang akan aku tanyakan? Perkara yang apabila tentang suatu perkara jika aku menanyakan itu kepada kalian, qalu na'am ya Abul Qasim. Ya wahai Abul Qasim. Faqal hal ja'altum fi hadhihi syati summan. Apakah kalian meletakkan racun ke dalam kambing ini, dalam daging kambing ini? Faqalu na'am. Mereka mengatakan iya. Ini menunjukkan apa? Walaupun yang melakukan adalah si Zainab, istri Salam bin Mishkam, tetapi manakala mereka meridhoi itu atau boleh jadi ini dengan perintah mereka dan kerjasama mereka, maka hal ini juga dinisbatkan pada mereka. Qal fama hamalakum ala dzalik. Apa yang menyebabkan kalian melakukan itu? Faqalu aradna in kunta kadziban an nastariha mink. Mereka mengatakan kami ingin apabila Anda adalah pendusta di dalam dakwaan sebagai nabi, maka kami akan istirahat dari Anda, akan rehat. Wa in kunta nabiyyan lam yadurrak. Kalau engkau nabi, ini tidak akan membahayakan dirimu. Harusnya apa? Kalau memang beliau nabi harus dimuliakan, bukan malah diracuni. Ini enggak beradab memang mereka. Nabinya banyak nabi yang sudah mereka bunuh juga. Baik. Wa rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i min haditsil Laits bin Sa'ad bin Nahwi. Tamam. Iya, ma'ruf berarti apa? Sahih bahkan dalam Sahih Bukhari. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Jawaban bantahan Allah Ta'ala belum selesai. Dalam artian apa? Ayat yang berikutnya masih membantah juga. Oh, memang pendusta. Iya. Pandai untuk apa? Membunuh orang lain, untuk merusak dan seterusnya. Laits bin Sa'ad ini tuh gurunya siapa? Tok gurunya. Ya. Kalau gurunya banyak beliau. Istilahnya para a'immat Misr. Cuma ana lupa apakah Mahfud bin Abdullah Al-Yazani, imam besar dari Mesir juga, dari kalangan tabi'in juga gurunya beliau. Ana lupa. Kalau nggak salah Laits bin Sa'ad juga belajar pada Sufyan Ats-Tsauri. Banyak beliau keliling dunia. Kalau di sini siapa gurunya disebutkan? Sa'id bin Abi Sa'id, wallahu a'lam. Untuk nama ayahnya berarti siapa? Sa'id bin siapa ini? Wallahu a'lam. Tapi maaf kalau kita lihat dari atasnya, Sa'id bin Abi Sa'id dari Abi Hurairah adalah Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Dia dari sisi fikih dan dari sisi hadis lebih luas daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad. Dan beliau kaya raya tapi nggak pernah bayar zakat. Karena apa? Ya, karena beliau terlalu dermawan sehingga nggak pernah mencapai tingkat nisab kalau hartanya itu dermawan.
Disebutkan dalam biografinya, Imam Malik dari Madinah mengirimkan apa satu keranjang apa ya, mungkin satu bekas atau apa itu berisi minyak wangi. Nah, bekasnya dikembalikan berisi apa, uang dinar, gantinya calan-calan uang emas. Wallahu a'lam. Dan ada juga hubungan surat menyurat antara Imam Malik dengan Imam Lais bin Sa'ad. Oh, ini betul.